Assalamualaikum warahmatullah. Bismillah, alhamdulillah. Kawan-kawan, ibu dan bapak yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan audio video kali ini ya, saya mau membahas tentang basic mindset atau spiritual mindset. Untuk siapa? Untuk kita semuanya, keluarga besar Zandri Office Academy, khususnya di program keagenan atau kemitraan, yaitu di agen digital Cinta Quran ini. Bagaimana membangun sebuah mindset yang berlandaskan nilai-nilai spiritual? Di sini ada 7 langkah bagaimana kita membangun spiritual mindset. Yang pertama adalah membangun niat terlebih dahulu. Bangunlah niat karena Allah, bukan karena uang, bukan karena cuan, akan tetapi niat karena Allah. Setiap langkah kecil kita berbagi, membagikan produk lead magnet sebagai tester untuk klien-klien atau customer, dan juga langkah ikhtiar atau usaha yang kawan-kawan lakukan, niatkan semuanya ini adalah sebagai langkah beribadah, bukan sekedar mencari rezeki atau uang, tapi menjadi sebuah jalan dakwah, syiar, berbagi manfaat kepada banyak umat. Ketika niat kita lurus karena Allah, ya, maka uang akan datang. Allah akan melapangkan jalan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana satu literasi, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Ini penting sekali ya. Al-a'malu binniyati atau innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Seperti halnya di zaman Rasulullah. Manakala Rasulullah berhijrah ke Madinah, banyak sahabat yang berhijrah dengan niat karena uang, karena harta, atau karena kedudukan, atau karena wanita. Tetapi manakala mereka, para sahabat, mengikuti jejak Rasul dengan niat karena rasa iman pada Rasul, pada Allah, maka disitulah jalan kemudahan, keberkahan itu hadir, datang dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah basic spiritual mindset yang pertama. Yang nomor dua adalah jangan kaya untuk diri sendiri, tetapi kayalah bersama umat, keluarga. Nah, kekayaan bukan hanya soal angka di rekening Anda, tetapi seberapa luas manfaat yang kita tebarkan, kita gulirkan, ya, di mana di sini kawan-kawan bisa mengajak keluarga, teman, ataupun masyarakat umum untuk apa? Untuk ikut bertumbuh, belajar bersama dalam apa? Dalam kebaikan syiar di program agen digital Cinta Quran ini. Rezeki yang dibagikan dengan niat berdakwah, bersyiar, maka akan lebih barokah, yaitu berlipat kebaikannya. Yaitu apa? Ziyadatu khair pada khair. Bertambahnya kebaikan setelah adanya kebaikan. Jadi kebaikan yang bergulung, kebaikan yang datang terus-menerus. Jadikan bisnis digital yang Anda jalankan sebagai ladang amal, bukan sekedar sumber penghasilan. Ini adalah yang kedua. Spiritual mindset. Yang ketiga adalah perbaiki ibadah. Syukuri setiap nikmat sekecil apapun dari Allah. Berbanyak zikir, sholawat, perbaiki sholat kita, ya. Kemudian apa? Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Hablum minallah. Setiap keberhasilan kecil, nikmat kecil adalah anugerah, karunianya. Jangan remehkan. Sekecil apapun nikmat itu. Mungkin Anda hari ini hanya mendapatkan apa? Air, nikmat berupa air putih 1 gelas. Tetapi itu adalah nikmat atau karunia yang besar dari Allah. Manakala Anda syukuri, kita syukuri, la in syakartum la azidannakum. Maka nikmat yang besar akan bertubi-tubi datang ke diri kita semuanya. Maka disinilah manakala kita memperbaiki ibadah, memperbaiki kualitas syukur kita, ya, ketenangan hati dan kemudahan rezeki, kemudahan segala urusan itu akan bisa kita jumpai. Kawan-kawan yang berbahagia yang dimuliakan Allah, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat
kepadanya. Ini salah satu ayat di dalam Al-Quran. Spiritual mindset yang keempat adalah memaafkan kesalahan. Memaafkan kesalahan siapa? Yang pertama adalah circle terdekat kita, ya, ring satu kita. Siapa? Circle ring satu kita adalah pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya. Itu ring satu kita maafkan, apapun kesalahannya. Bisnis dan hidup yang penuh keberkahan dimulai dari kebersihan hati, ya. Hati yang bersih dari kotoran-kotoran apa? Rasa iri, dengki, marah, dendam, dan sebagainya. Nah, memaafkan adalah satu jalan bagaimana kita membersihkan kolbu kita, hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran dan hawa nafsu, di mana kotoran dan hawa nafsu ini adalah satu energi yang ditiupkan oleh setan. Maka, manakala kita mau memaafkan kesalahan pasangan kita, ke orang tua kita, anak-anak kita, ya disitulah apa kehidupan kita akan lebih tenang, akan lebih bahagia, dan disitulah rezeki akan berdatangan, bertubi-tubi, berlimpah ruah. Nah, kemudian selain circle di ring satu kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, juga ada circle ring dua kita, yaitu adalah saudara, kakak adik kita, kakak adik ipar kita. Ya, di situ adalah circle ring dua kita, mungkin paman, bibi, ya, itu adalah circle ring dua kita. Kemudian ada circle ring tiga kita, yaitu adalah sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita. Itu adalah circle ring ketiga kita. Mereka juga harus kita maafkan. Maka, manakala kita bisa memberi maaf dengan tulus, ikhlas, tanpa syarat apapun, ya. Jadi memaafkan kesalahan, baik circle ring satu, ring dua, ring tiga, itu memaafkan tanpa ada syarat. Mau memaafkan tapi dengan syarat tertentu, itu sama saja belum memaafkan. Maka Allah yang maha kuasa saja itu mau memaafkan dan mengampuni segala dosa kesalahan hambanya, seberapapun besarnya itu, ampunan Allah, maafnya Allah itu lebih besar. Maka manakala kita tidak mau memaafkan, kita mau mengambil landasan kehidupan dari siapa? Jangan sampai kita disuruh mencari kehidupan di langit selain langitnya Allah atau buminya Allah. Maka memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan kita. Ibu dan Bapak. Kemudian di spiritual mindset yang kelima adalah mendoakan orang lain. Silakan dilakukan ini setiap pagi, mungkin habis sholat subuh ya. Kawan-kawan, setiap habis sholat subuh atau bangun tidur silahkan doakan minimal 10 orang. Boleh lebih. Setiap hari lakukan sebagai apa? Sebagai habit baru. Setiap doa untuk orang lain akan kembali kepada diri kita sesungguhnya. Namun setelah kita mendoakan orang lain, nggak usah pamer, kamu sudah saya doakan. Nggak usah. Nggak perlu orang yang kita doakan tahu kalau kita mendoakannya. Doakan mereka siapapun, terutama adalah yaitu circle ring satu, circle ring dua, circle ring tiga. Kita doakan tanpa pamrih, kita doakan tanpa ada apa karena alasan tertentu. Ya udah, mendoakan doakan saja. Doakan apa? Apa yang perlu kita doakan kepada mereka? Yang pertama, kita bisa mendoakan mereka diberikan kesehatan, ya kesehatan apa? Lahir dan batin. Yang kedua, diberikan anugerah panjang umur. Yang ketiga, diberi anugerah apa? Istiqomah dalam ibadah ataupun sedekah. Selanjutnya diberi apa? Doakan untuk diberikan kelimpahan rezeki. Yang keempat bisa didoakan untuk apa? Diberikan ya keluarga yang bahagia, tenang, anak-anak yang solihah. Itu adalah 4 atau 5 poin yang bisa kita doakan di 3 ring circle terdekat kita. Nah, ataupun juga kawan-kawan bisa mendoakan orang lain yang di luar ring circle kita ini. Ketemu orang di jalan, doakan. Tidak harus pagi hari. Kenapa saya mengatakan pagi hari? Itu adalah untuk melatih. Melatih apa? Habit awal kita. Karena ketika kita tidak melatih, kita sendiri juga tidak bisa berubah mendoakan orang lain, peduli dengan orang lain. Maka
doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya adalah mustajab. Dan ini ya luar biasa, subhanallah ya kawan-kawan. Saya sudah menjalankan pola ini, alhamdulillah sekitar 5-6 tahun ya, 5 tahun ya. Alhamdulillah rasanya subhanallah kawan-kawan ya. Nah, kemudian ini juga yang kita sharingkan, kita bagikan kepada komunitas yang di kelas-kelas atau mentoring, mental healing, atau kesehatan mental. Dan juga di program-program kelas, parenting, dan juga Quran learning atau belajar ilmu Al-Quran, terutama di program menghafal Al-Quran. Memaafkan itu adalah satu menu wajib dalam kehidupan keseharian kita. Manakala saat ini kawan-kawan masih menyimpan rasa dendam, nggak enak, coba mulailah lepaskan rasa marah, iri, dengki dengan apa? Dengan memaafkan dan kemudian disambung dengan mendoakan. Ya, kawan-kawan, itu adalah spiritual mindset bagian kelima dan keempat dan kelima. Nah, untuk spiritual mindset poin keenam yaitu adalah membaca Al-Quran setiap hari minimalnya 1 juz. Boleh dibagi dua, pagi setengah juz, kemudian sore habis maghrib setengah juz atau habis isya. Silahkan, karena Al-Quran adalah senjata kehidupan kita, landasan adalah kehidupan kita. Manakala kita tidak pernah baca Al-Quran, kapan kita membaca? Sementara Al-Quran itu nanti akan menjadi penerang kita di yaumul kiamah, menjadi sahabat kita di yaumul kiamah, yang di hari akhir nanti, bahkan di alam barzah yang menemani kita adalah ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap saat, setiap waktu. Maka di sini kenapa saya memberikan ajakan arahan kepada kawan-kawan. Ayo, ketika kawan-kawan mau merubah kehidupan ini, ayo baca Al-Quran minimal 1 juz setiap hari. Syukur lebih dari 1 juz itu juz ya. Nah, karena Al-Quran adalah bahan bakar kehidupan kita ya, bahan bakar spiritual kita. Dengan membaca 1 juz setiap hari istiqomah, syukur lebih, pagi 1 juz, malam atau sore maghrib 1 juz, hati insya Allah akan diberikan ketenangan, fokus, dan juga penuh inspirasi. Rezeki, ide akan berdatangan. Maka bisnis pun yang kawan-kawan bangun saat ini ya akan lebih mudah, ringan, dan terasa enteng. Ketika ringan, enteng, maka rezeki pun juga akan berdatangan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Maka jadilah Quran bukan sekedar bacaan, tetapi panduan dalam kehidupan dan sumber kekuatan harian kita. Ini adalah spiritual mindset yang poin keenam. Sementara yang poin terakhir adalah jurnal afirmasi rezeki halal. Yaitu adalah bagaimana kita setiap malam mau tidur, 5 menit sebelum tidur dan 5 menit sesudah bangun tidur setelah baca doa bangun tidur, ataupun juga sesudah baca doa sebelum tidur, kawan-kawan saya arahkan, saya anjurkan untuk membaca jurnal afirmasi uang mudah datang padaku. Nah, sebagai bentuk latihan, melatih hati kita, pikiran kita, rasa kita, ya. Maka di sini kita perlu meneguhkan diri kita, yaitu dengan membaca, mengucapkan afirmasi. Apapun yang kita ucapkan akan direkam oleh sel-sel tubuh kita dan juga akan menjadi sebuah bentukan kristalisasi prasangka, dan prasangka yang baik itulah yang akan mengundang rezeki yang tentunya itu semuanya adalah pengkabulan doa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ana inda dzanni abdi bi. Maka jurnal afirmasi ini adalah dalam rangka bagaimana kita membentuk sebuah rasa perasaan jiwa yang senantiasa berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afirmasinya nggak usah panjang-panjang. Misalnya, ya kawan-kawan, dari sini saya menuliskan beberapa contoh afirmasi, kawan-kawan bisa memilih. Contohnya, rezeki halal datang dengan mudah karena Allah yang memudahkannya. Setiap hari saya dikelilingi kebaikan dan keberkahan. Saya menarik rezeki yang penuh manfaat dan keberkahan untuk diri dan umat. Saya menarik rezeki
yang barokah. Saya bekerja dengan ikhlas dan Allah yang akan mencukupkan kebutuhan saya. Semakin saya berbagi, semakin Allah melimpahkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ataupun juga kawan-kawan bisa mengucapkan kalimat seperti ini yang belum saya tulis, yaitu adalah Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Setiap saat, setiap waktu, uang datang padaku. Setiap saat, setiap waktu, uang mengalir deras kepadaku dari berbagai arah, dari segala sumber halal manapun, dengan jumlah yang semakin besar, dengan cara yang mudah, berkah, dan membahagiakan. Saya ulangi kawan-kawan, Alhamdulillah saat ini dan selamanya uang mudah datang padaku. Setiap saat, setiap waktu, uang mengalir deras kepadaku dalam jumlah yang semakin besar dari berbagai arah, dari berbagai sumber halal manapun, dengan cara yang mudah, berkah, dan membahagiakan. Nah, ini kawan-kawan bisa baca 5 menit sebelum tidur ataupun 5 menit sesudah bangun tidur. Insya Allah keajaiban akan terjadi pada diri ibu dan bapak semuanya, kawan-kawan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Di spiritual mindset ini kita akhiri. Apabila ada pertanyaan, silahkan kawan-kawan. Hal-hal yang enggak paham bisa ditanyakan di admin mentor, yaitu adalah Mas Eko. Silahkan chat di nomor WA yang sudah tertera ya. Wassalamualaikum.